Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Saya Puji Rahayu, guru matematika dari Sekolah SMK Swasta PAB 12 Saintis yang terletak di daerah Percut, Medan ya. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang capaian pembelajaran khusus diprogramkan pada sekolah SMK, yaitu program Sekolah Pusat Keunggulan. Adapun tujuan saya menjelaskan ini, itu saya harapkan Bapak ataupun Ibu nantinya mampu menjelaskan arti capaian pembelajaran. Yang kedua, penginternalisasian alur capaian pembelajaran, ketujuan pembelajaran, dan aktivitas pembelajaran. Kemudian, makna dari capaian pembelajaran secara sederhana, capaian pembelajaran bisa didefinisikan sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Capaian pembelajaran di situ memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Nah, dasarnya itu ada pada Keputusan Menteri Republik Indonesia nomor 958 tahun 2020 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dinyatakan bahwa capaian pembelajaran merupakan bentuk pengintegrasian kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi yang meliputi sekumpulan kompetensi dan lingkup materi, sehingga capaian pembelajaran memungkinkan setiap anak mendapatkan pengalaman belajar sesuai dengan tingkat kepentingannya. Kemudian, capaian pembelajaran itu disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6 aspek profil pelajar Pancasila. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Keempat, bergotong royong. Kelima, bernalar kritis dan kreatif. Nah, dalam profil pelajar Pancasila itu, sesuaikan, itu salah satu komponen penting dalam pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma yang baru. Karena pada kurikulum yang lama itu kan kita menggunakan ada bahasa KI, KD ya Pak ya. Kalau sekarang sudah diralat menjadi capaian pembelajaran. Nah, untuk capaian pembelajaran yang digunakan di sekolah pusat keunggulan itu merupakan hal utama dalam suatu kurikulum dan kriteria suatu capaian pembelajaran yang baik yang dikembangkan oleh satuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Prinsip capaian pembelajaran itu ada dua. Yang pertama, terukur dan spesifik. Terukur karena adanya indikator. Kemudian spesifik itu terlihat jelas pada pencapaian pembelajarannya. Yang kedua, dikatakan fleksibel, itu dikarenakan dia harus sesuai proses dan tahap belajar siswanya. Kemudian di sini ada komponen capaian pembelajaran, ada 4 komponennya, yaitu rasional pada mata pelajarannya, kemudian tujuan pada mata pelajarannya juga harus jelas, karakteristik mata pelajaran, di sini deskripsi umum tentang apa yang dipelajari dalam mata pelajaran tersebut, berarti tergantung dengan bidang studinya masing-masing atau mata pelajarannya masing-masing. Nah, yang keempat yaitu capaian pembelajaran setiap fase. Nah, pada capaian pembelajaran kita ditemukan dengan beberapa fase yang tadinya itu tidak pernah kita ketahui fasenya. Nah, di sini dijelaskan atau dijabarkan fase A sampai fase F, di mana fase A itu pada umumnya adalah SD kelas 1 dan kelas 2, dan fase B pada umumnya di tingkat SD juga untuk kelas 3 dan kelas 4. Fase C juga masih di tingkat SD, yaitu kelas 5 dan kelas 6. Fase D itu sudah di jenjang SMP khusus untuk kelas 7, 8, dan 9. Sementara fase E itu pada umumnya seperti kita di SMK yaitu kelas 10. Nah, fase F-nya itulah di SMK kelas 11 dan kelas 12.
Nah, beberapa contoh yang saya ambil di sini ada nanti dari pemerintah pusat itu dibagi beberapa fasenya dengan kompetensi yang ingin kita capai. Misalkan saya ambil fase dari A, dia kelas 1 sampai kelas 2 SD. Kompetensinya di sini peserta didik dapat memahami dan melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan cacat hanya sampai dengan 1000. Jadi pada fase ke B, maka dia akan terus meningkat. Jadi dengan kata lain, dari fase A sampai fase F, itu saling berkesinambungan. Dia tidak bisa terlepas dari fase A, B, C, D, E, maupun F. Karena dia terus berpengaruh. Pembelajarannya dia harus terus makin meningkat, karena yang saya ambil misalkan materi bilangan. Berarti materi bilangan dari kelas 1 SD itu sebetulnya sudah dipelajari, tetapi dipahami lagi di jenjang yang lebih tinggi. Kemudian, contoh capaian pembelajaran. Di sini contoh capaian pembelajaran, di situ ada pada akhir fase E itu kelas 10 yang kita ambil. Contohnya itu peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat dan logaritma, serta menggunakan barisan dan deret. Nah, dari situ berarti kita harus bisa, pelajar tersebut mampu menanggapi dan mempresentasikan materi tentang sifat-sifat bilangan berpangkat dan logaritma, serta mampu menganalisis mana yang merupakan soal barisan, mana yang merupakan soal deret. Kemudian setelah capaian pembelajaran Bapak dan Ibu ketahui dan dapat, baru Bapak bisa membuatkan dari rumus tujuan yang bersifat rumusan dari A, B, C, D, di mana A, B, C, D itu adalah ada audiens, yaitu sasaran, B-nya behavior, yaitu tingkah laku, C-nya condition, yaitu syarat, dan D-nya itu adalah ukurannya. Terima kasih. Dari persentase yang saya sampaikan, ada kiranya yang mau Bapak Ibu sampaikan atau tanyakan? Iya, Ibu. Saya, Bu. Yang ingin saya tanyakan, apakah untuk capaian pembelajaran ini ada standar ukurannya, Bu? Nah, seperti yang kita mulai dari awal ya, Bu, target capaian pembelajaran itu adalah pelajar di sekolah tersebut. Jadi, capaian pembelajaran itu standar ukurnya berbeda, tergantung dengan sekolahnya masing-masing. Kalau misalnya sekolahnya di kota, mungkin standar ukurnya lebih tinggi karena fasilitasnya lebih terpenuhi. Sementara kalau untuk yang di daerah mungkin agak lebih rendah, seperti itu. Kemudian, inti dari semuanya sebetulnya kalau untuk capaian pembelajaran, siswanya itu harus sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di situ semuanya yang menentukan juga dari pemerintahan pusat. Jadi kita harus berpedoman pada kebijakan dari pemerintahan pusat. Ada lagi Bapak dan Ibu? Saya kira sudah, Bu. Kalau sudah, saya akhiri presentasi saya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Bu.